Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, marilah kita awali perjumpaan kali ini di semester 1 ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengecek kesiapan kalian, Ibu akan, jika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 mantap, penuh inspirasi. Oke, sudah paham? Semangat pagi, 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 mantap, penuh inspirasi. Terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk semester 1 ini, kita akan membahas tentang materi jinayat. Tapi sebelumnya, coba kalian amati peta konsep yang Ibu cantumkan ini. Kalian amati ya. Lanjut, apa yang dimaksud dengan jinayat? Jinayat. Apa itu jinayat? Jinayat yaitu suatu pembahasan dalam ilmu fikih yang mengenai tentang tindak kejahatan, pembunuhan, penganiayaan, serta sanksi hukumnya seperti qisas, diyat, maupun kafaroh. Nah, jinayat itu dibagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan pembunuhan dibagi menjadi tiga, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja atau seperti sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Terus yang kedua adalah penganiayaan. Penganiayaan itu meliputi melukai anggota tubuh, memotong anggota tubuh, ataupun menghilangkan fungsi anggota tubuh. Nah, dosa besar adalah salah satu dari dua sebab seseorang menyandang kriteria fasik secara hukum syariat. Pembunuhan adalah dosa besar nomor 2 setelah menyekutukan Allah. Dalam ilmu fikih, pembunuhan termasuk dalam kategori fikih jinayat yang merupakan bagian keempat dari kandungan fikih secara umum. Nah, macam-macam jinayah. Jinayah itu ada dua macam ya tadi ya. Jinayah dengan menghilangkan nyawa seseorang yang disebut dengan pembunuhan. Pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang. Nah, terus yang kedua adalah jinayah yang terjadi pada salah satu anggota badan tanpa menyebabkan kematian, seperti memotong tangan, telinga, hidung, ataupun yang lainnya. Nah, kita akan bahas tentang pembunuhan. Macam pembunuhan yang pertama yaitu adalah pembunuhan sengaja. Kenapa dinamakan sengaja? Yaitu karena pembunuhan itu membunuh seseorang dengan sengaja dan dengan alat yang mematikan. Adapun contoh pembunuhan sengaja seperti memukul seseorang dengan alat yang mematikan, masukkan ke dalam sel tanpa memberi makan ataupun minum dan sampai dia meninggal dunia. Hukum pembunuhan sengaja adalah haram dan termasuk dosa besar. Dan hukuman di dunia bagi orang yang membunuh secara sengaja yaitu adalah yang pertama dikisos. Apa yang dimaksud dengan kisos? Kisos adalah balasan serupa sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Adapun balasan bagi orang yang membunuh secara sengaja adalah dibunuh juga. Kecuali jika keluarga korban memaafkan dan lebih memilih untuk meminta diat, maka diat wajib dibayar secara kontan, diambilkan dari harta pihak pembunuh. Adapun diat bagi orang yang membunuh secara sengaja yaitu adalah berupa 100 ekor unta dan dibayar secara kontan. Nah, lanjut macam pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan serupa sengaja atau seperti sengaja. Hukum bagi orang yang membunuh seperti sengaja atau pembunuhan seperti sengaja atau serupa sengaja yaitu tidak dikisos, melainkan dia hanya diwajibkan membayar diat. Tetap diat ini berupa 100 ekor unta. 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta berumur 3 sampai 4 tahun, 30 ekor unta berusia 4 sampai 5 tahun serta 40 ekor unta yang lagi bunting. Akan tetapi dibayarkan secara
secara tidak kontan, secara berangsur-angsur selama 3 tahun, dicicil selama 3 tahun. Itu untuk pembunuhan seperti sengaja. Bedanya dengan pembunuhan sengaja, yaitu kalau pembunuhan sengaja dibayar secara kontan, sedangkan pembunuhan seperti sengaja dicicil selama 3 tahun. Lanjut ke pembunuhan tidak sengaja atau tersalah. Pembunuhan tidak sengaja yaitu tindakan seseorang yang tanpa sengaja menyebabkan kematian orang lain. Contohnya, memanah hewan buruan tetapi mengenai seseorang dan menyebabkan suatu kematian. Adapun hukuman bagi orang yang membunuh secara tersalah yaitu adalah membayar 100 ekor unta dan pembayarannya diangsur selama 3 tahun. Adapun unta yang harus dibayarkan adalah 5 jenis. Yang pertama yaitu 20 unta yang berumur 1 tahun masuki 2 tahun, 20 unta bintu labun atau unta yang berumur 2 tahun masuki 3 tahun, atau 20 unta ibnu labun, dan 20 unta hikoh, 20 unta jaz'ah. Nah, tuh. Diat ada 2 macam ya, diat mukhafafah dan diat mughaladhah. Nah, untuk diat yang pembunuhan tersalah ini dinamakan diat mukhafafah, diat ringan. Sedangkan diat bagi pembunuhan sengaja dan seperti sengaja itu diatnya diat mughaladhah, diat besar, berat. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita dapat bisa mengambil manfaatnya, yaitu menjauhi tindak-tindak kejahatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.